Selamat datang di Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Palembang. Video ini berisi ilustrasi pengujian pada sampel yang diuji di Balai Besar POM di Palembang, baik sampel rutin maupun sampel dari pihak ketiga. Balai Besar POM di Palembang memiliki laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi yang terdiri dari 1. Laboratorium obat, 2. Laboratorium kosmetik, 3. Laboratorium obat tradisional dan suplemen kesehatan, 4. Laboratorium pangan dan air, 5. Laboratorium mikrobiologi, 6. Ruang staf pengujian letaknya terpisah secara efektif dengan masing-masing laboratorium. Untuk pengujian sampel rutin, dimulai dari sampel yang telah disampling dari sarana oleh petugas pemeriksaan, lalu diberi penomoran dengan menginput di SIPT, kemudian dari aplikasi SIPT didapatkan surat perintah uji. Setelah itu, sampel dibawa ke ruang tempat penerima sampel untuk diperiksa kelengkapan administrasinya. Setiap sampel yang datang diperiksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan surat perintah uji oleh petugas di tempat penerima sampel. Sedangkan untuk sampel pihak ketiga, sampel yang telah sesuai ketentuan diterima dari pelanggan yang telah melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan dan telah melakukan pembayaran biaya pengujian sesuai bukti pembuatan tagihan PNBP sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2010. Pelanggan yang dapat mengajukan pengujian sampel yaitu dari instansi pemerintah, kepolisian, swasta atau produsen maupun mahasiswa dengan tujuan penelitian. Kemudian, petugas mencetak SPU dengan parameter uji sesuai dengan permintaan pelanggan. Setelah itu, sampel beserta surat perintah uji dibawa petugas tempat penerima sampel menuju laboratorium. Di laboratorium, sampel diserahkan di ruang sampel, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali kelengkapan administrasi dan kesesuaian sampel dengan surat perintah uji oleh staf laboratorium. Sampel disimpan sesuai kondisi penyimpanannya pada tempat yang terpantau suhu dan kelembabannya,
Untuk sampel kering, disimpan dengan baik di lemari sampel yang berkunci pada suhu ruang di bawah 30 derajat Celcius. Untuk sampel basah, disimpan di lemari pendingin dengan suhu kurang lebih atau sama dengan 8 derajat Celcius. Dan untuk sampel basah yang harus dalam kondisi beku, maka disimpan di dalam freezer. Surat perintah uji kemudian diserahkan kepada ketua tim pengujian untuk diteruskan sebagai surat perintah kerja kepada penyelia. Surat perintah kerja oleh penyelia diteruskan lagi sebagai surat perintah pengujian ke staf penguji. Staf penguji menerima surat perintah penguji, kemudian mencatat parameter uji apa saja yang akan dilakukan untuk sampel tersebut. Kemudian, sampel yang akan diuji diambil dari lemari penyimpanan sampel. Setiap melakukan pengujian, staf penguji wajib memakai APD lengkap, terdiri dari jas laboratorium, sarung tangan lateks, masker, dan sepatu laboratorium. Sebelum melakukan pengujian, staf laboratorium menyiapkan alat gelas dan reagen yang diperlukan. Alat gelas disimpan dan disusun dengan rapi di lemari alat gelas. Penyimpanan terpisah antara alat gelas kualitatif dengan alat gelas kuantitatif. Alat gelas pecah ditempatkan di wadah yang aman. Setiap alat gelas yang pecah dilakukan pencatatan untuk pengurangan dalam angka stok opname alat gelas. Penyimpanan reagen ditempatkan di lemari khusus reagen. Reagen disusun rapi, dipisahkan berdasarkan MSDS-nya, dipisahkan pula penyimpanan antara reagen cair dan reagen padat. Penimbangan dilakukan di ruang timbang yang terpantau suhu dan kelembabannya, kemudian sampel dan baku pembanding ditimbang sesuai dengan metode analisa yang digunakan. Staf pengujian melakukan preparasi sampel dengan teliti dan hati-hati. Pada ruang instrumen sudah dilengkapi dengan UPS, AC lengkap dengan pemantauan suhu dan kelembaban, serta tirai yang memadai untuk melindungi dari paparan cahaya matahari. Sampel yang sudah dipreparasi siap untuk diuji menggunakan instrumen. Setelah selesai pengujian, hasil dicetak sebagai catatan pengujian. Setelah selesai digunakan, instrumen dimatikan, dibereskan, dan dirapikan kembali. Limbah reagen dibuang ke dalam botol limbah yang sesuai, dipisahkan antara limbah infeksius dan non-infeksius, limbah cair dan limbah padat. Limbah-limbah tersebut kemudian akan dikumpulkan ke tempat pengelolaan limbah yang secara berkala akan dilakukan pemusnahan limbah oleh pihak ketiga. Catatan pengujian yang sudah didapat dituangkan ke dalam lampiran catatan pengujian untuk dilakukan perhitungan untuk mendapatkan hasil uji, baik MS atau memenuhi syarat maupun TMS atau tidak memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, laporan hasil langsung dapat diinput di SIPT. Jika tidak memenuhi syarat, maka dilakukan 2 kali pengulangan dengan penguji kedua. Hasil uji diterima oleh penyelia untuk dilakukan koreksi, kemudian diteruskan kepada ketua tim pengujian untuk diverifikasi. Hasil uji yang sudah diverifikasi dicetak sebagai laporan hasil uji, kemudian ditandatangani oleh ketua tim pengujian. Pengujian sampel rutin selesai. Semua laporan hasil uji akan disimpan dengan baik selama 3 tahun sebagai arsip aktif di ruang dokumen, kecuali untuk kejadian tertentu yang berkaitan dengan hukum. Lama penyimpanan dapat diperpanjang selama 5 tahun dan selanjutnya dapat dimusnahkan oleh pengelola arsip atau arsiparis. Demikianlah ilustrasi pengujian sampel yang dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Palembang.